Halo, ketemu lagi dengan Nineta. Udah lama ya nggak ketemu di Instagram, udah lama nggak ngobrol di Instagram. Jadi beberapa hari ini nih DM aku flooding, banjir dengan DM dari teman-teman dari Papua. Kenapa katanya aku belum nanggepin soal isu yang terakhir nih, ada seorang perempuan yang aku sebenarnya kagum banget ya sama dia gitu, anak Papua yang sangat berprestasi sebenarnya, lalu nge-tweet, blunder di tweet dan mengatakan hal-hal yang menyakiti orang asli Papua lainnya gitu. Kenapa sih aku udah mulai jarang ngomongin soal Papua? Jadi gini sebenarnya, alasannya yang paling simpel adalah dari video aku yang terakhir tuh yang sangat-sangat viral ternyata gitu, yang di-share sampai ke luar negeri, coba bayangin, itu mendapatkan perhatian yang apa ya, yang luar biasa banyak dari berbagai macam orang gitu. Dan I received threat, death threat, rape threat dan lain-lain gitu. Which is itu sebenarnya nggak apa-apa. Aku udah biasa dibesarkan sebagai anak bapak saya. I got used to hal-hal seperti itu. Cuman akhirnya yang harus aku pikirkan adalah keselamatan orang-orang di sekitar aku gitu. Itu kenapa aku merasa sepertinya perjuangan yang ini bukan untuk aku gitu. Maksudnya I just don't want to jeopardize the safety of my family. Sekarang ada yang harus aku jaga gitu. Tapi kalau soal yang ini aku udah baca tweetnya, aku udah lihat gitu ya. Jujur sebagai seseorang yang sudah bertahun-tahun gitu mencoba untuk menjadi seseorang yang berguna bagi orang-orang di Papua, aku kecewa sih ngebaca ucapan-ucapan seperti itu keluar dari anak Papua sendiri gitu. Kenapa? Karena gampangnya gini ya. Aku ini lahir dari keluarga yang sangat privilege. Aku ini sangat privilege gitu. Dari situ aku bisa ngomong bahwa anak-anak yang punya privilege itu harus turun ke sekitarnya supaya matanya terbuka dan tidak dunianya tidak terkungkung dan hanya tahu itu aja. Sebenarnya untuk bilang bahwa adik ini dunianya hanya itu aja juga enggak gitu, karena dia melihat dunia yang lain gitu. Aku rasa dia cukup berpergian banyak, travelingnya banyak. Cuman mungkin nggak traveling ke daerah sendiri gitu, nggak ketemu dengan orang-orang yang biasa aku ketemu kalau aku pelayanan di Papua. Itu kenapa aku tuh selalu ngomong gitu ya, Papua ini tuh delicate banget situationnya gitu, nggak bisa disamain sama yang lain-lain gitu. Papua ini adalah tempat yang menurut aku, aku nahan nangis lagi, aku setiap ngomongin Papua bawaannya pengen nangis, aneh banget. Papua ini adalah daerah dengan segitu banyak cerita kelam, dengan begitu banyak peristiwa yang tidak tercatat di buku sejarah, tapi tercatat di ingatan-ingatan orang-orang yang di sana gitu loh. Jadi selama aku total berarti udah berapa belas tahun ya melayani di Papua itu, aku masuk ke pedalaman, keluar masuk gitu. Aku ketemu sama orang-orang yang sakit hati gitu, yang hatinya masih luka karena kehilangan keluarga, kehilangan saudara, atau punya pengalaman harus masuk hutan, harus menyelamatkan diri dulu itu tuh pas waktu lagi proses integrasi dan lain-lain gitu loh. Banyak banget sejarah di Papua ini yang tidak ada di buku gitu, tapi hanya bisa kita temukan kalau seandainya kita ketemu benar-benar dengan tete nenek yang ada di sana gitu. Dan I've seen a lot, I hear a lot gitu kan. Mungkin ada ini enggak gitu. Nah, itu kenapa aku selalu bilang penting banget untuk semua anak-anak Papua yang punya privilege. Privilege itu bukan hanya dilahir dari orang yang kaya gitu, dari keluarga yang kaya, bukan. Tapi privilege untuk bisa dapat beasiswa untuk belajar ke negara lain atau ke kota lain gitu. Privilege untuk mengembangkan diri
itu harus balik lagi ke Papua dan ngebangun Papua gitu. Kenapa? Karena orang-orang seperti aku ini, missionaries itu waktunya nggak banyak dan juga penolakannya banyak gitu loh. Banyak orang Papua yang tidak percaya dengan orang luar. Nah itu kenapa Papua ini perjuangannya menurut aku nggak bisa diwakilin sama orang-orang seperti aku. Aku ini mungkin hanya pembuka jalan dan lain-lain, tapi yang harus benar-benar berjuang untuk daerahnya itu adalah anak-anak Papua sendiri gitu. Nah, aku kemarin tuh memang aku baca berita bahwa ada seorang pejabat Indonesia yang ditembak di sana. I feel sorry for that gitu loh. Tapi ini kan konflik bukan baru, konfliknya bukan baru kemarin, gak ada angin, gak ada hujan, beliau ditembak, bukan gitu loh. Tapi ini kan sudah lama, sudah bertahun-tahun gitu. Kayak nggak ada keseriusan aja bagi aku untuk menangani hal ini gitu. Dan pertanyaan aku yang paling mendasar adalah kalau memang nih sekarang kondisinya kita sudah mulai menghitung berapa banyak nyawa orang Indonesia yang hilang di sana. Pertanyaan aku adalah kapan kita mulai mau menghitung nyawa dari orang-orang Papua yang sudah hilang atau memang yang sekarang nggak tahu di mana keberadaannya. When are we gonna start counting the lives, the body gitu? When? Jadi bagi aku nggak adil pada saat segampang itu ngecap menjadi teroris dan lain-lain gitu ya. Nah terus balik lagi ke adik ini ya. Menurut aku kamu harus adik ini harus coba turun ke jalan. Dalam artian turun bener-bener coba layani masyarakatnya gitu loh. Coba denger cerita. Kadang memang begitu. Kalau kita datang dari keluarga yang privilege gitu ya, kalau kita nggak turun ke jalan, kita nggak lihat sendiri, kita nggak denger sendiri, susah gitu loh. Akhirnya susah gitu. Ya mungkin juga karena adik ini pro pemerintah sekali kan, jadi ya udah gimana ya, kalau ditanya gimana ya jelas aja perasaan aku ya kecewa gitu. Maksudnya pernah ada satu permintaan bantuan ya dari aku untuk minta bantuannya ke aku gitu, dan ke bukan instansi ya, ke kumpulan aku gitu ya, ke teman-teman aku, ke Rumah Harapan. Permintaan bantuan tapi mereka tidak mau ketemu. Posisinya adalah mereka sangat butuh bantuan itu tapi mereka juga tidak mau ketemu gitu loh. Jadi gimana ya, mungkin kalau pada saat itu nggak kepepet banget, mereka juga nggak akan, lebih baik mati gitu loh, minta tolong sama kita gitu. Tapi mungkin karena saat itu hubungannya dengan nyawa dan udah kepepet banget, nyawa anak kecil juga, jadi nggak bisa. Jadi bagi aku mungkin matanya adik ini belum terbuka gitu dengan sejarah-sejarah. Mungkin udah saatnya sekarang belajar, biar bagaimanapun juga kan dia adalah representasi gitu ya, representatif dari Papua gitu, bahkan pernah jadi kecantikan gitu kalau nggak salah ya. Jadi sekarang udah jadi public figure, sudah punya platform, kenapa platformnya tidak digunakan untuk hal yang lebih baik gitu, dibandingkan memaki-maki saudara sendiri, bangsa sendiri gitu. Beneran deh, aku kasih tahu ya bahwa orang-orang seperti aku ini, pelayan-pelayan dari luar Papua, pastor atau siapapun itulah yang bukan dari Papua itu nggak bisa sejauh itu. Bergeraknya tidak akan bisa sejauh kalau yang bergerak adalah teman-teman dari Papua sendiri gitu. Jadi it is really important for me bahwa you guys realize bahwa pembangunan ini, this battlefield is yours, this war is yours to win gitu loh. Orang-orang seperti aku ini kita hanya bisa ngebantu gitu.
aku nggak tahu ya, mudah-mudahan aja adik ini belajar sesuatu dari apa yang sudah terjadi dan mau ngebuka diri untuk untuk melihat sekitarnya lebih jauh gitu. Gitu aja sih. Thank you ya, semoga semuanya sehat-sehat. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan. Dah.